Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang variabel acak dan fungsi distribusi. Pertama, yaitu 3.1 pendahuluan. Dalam banyak eksperimen acak, elemen ruang sampel belum tentu angka. Misalnya dalam eksperimen lemparan koin. Pada pelemparan koin, ruang sampelnya terdiri dari gambar dan angka. Jadi bayangkan misalnya kita melempar sebuah koin, itu hasilnya pasti hanya berupa gambar dan angka. Itu disebut dengan variabel acak. Nah, kenapa dia disebut dengan variabel acak? Karena kita belum bisa memastikan apakah yang muncul itu berupa gambar atau angka. Nah, variabel acak itu juga suatu fungsi yang menghubungkan setiap titik sampel dalam suatu ruang sampel dengan suatu bilangan real. Sederhananya, variabel acak adalah hasil dari suatu percobaan yang nilainya tidak dapat dipastikan sebelumnya, tetapi memiliki kemungkinan tertentu untuk terjadi. Di sini ada definisi. Yang pertama, definisi 3.1 diberikan eksperimen acak yang ruang sampelnya adalah S. Sebuah variabel acak X adalah fungsi dari ruang sampel S dalam himpunan bilangan real, sehingga untuk setiap I anggota bilangan real, maka himpunan S kecil anggota S besar, di mana XS elemen I adalah kejadian di S. Selanjutnya untuk definisi 3.2, himpunan X anggota bilangan real di mana S kecil sama dengan XS dan S adalah anggota dari S besar, disebut ruang dari variabel acak X. Selanjutnya definisi 3.3, jika ruang sampel variabel acak X dapat dihitung, maka X disebut variabel acak diskrit. Dan untuk 3.4 ini adalah kebalikan dari definisi 3.3, yaitu jika ruang sampel variabel acak X itu tidak dapat dihitung, maka X disebut variabel acak kontinu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi distribusi variabel acak diskrit. Untuk definisi 3.5, misalkan Rx adalah ruang sampel variabel acak X, dengan demikian fungsi f memetakan Rx ke bilangan real. Ini didefinisikan oleh Sx sama dengan probabilitas X besar sama dengan X kecil. Ini disebut fungsi kepadatan probabilitas dari X. Selanjutnya untuk definisi 3.6, fungsi distribusi kumulatif fx dari variabel acak x didefinisikan fx sama dengan probabilitas x besar kurang dari sama dengan x kecil untuk setiap bilangan real x. Di sini ada teorema 3.2, jika X adalah variabel acak dengan ruang sampel Rx, maka Fx sama dengan sigma T kurang dari X Ft untuk X elemen Rx. Untuk lebih lanjut memahaminya, di sini ada contoh soal. Jika fungsi kepadatan probabilitas variabel acak X diberikan oleh 1/144 dikali 2x-1 untuk X sama dengan 1, 2, 3, sampai 12, kemudian cari fungsi distribusi kumulatif dari X. Kita menjawabnya, ruang dari variabel acak X diberikan oleh Rx sama dengan 1, 2, 3, sampai 12. Kemudian kita akan menghitung F1 sampai F12-nya. Untuk F1, sigma T kurang dari 1 Ft sama dengan F1 sama dengan 1/144 dikali 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1/144. Untuk F2 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 3 Ft sama dengan F1 ditambah F2. F1 tadi 1/144 ditambah 1/144 dikali 2 dikali 2 dikurang 1. Hasilnya 1/144 ditambah 3/144, sehingga menghasilkan 4/144. Kemudian untuk F3 kita lakukan langkah yang sama, yaitu sigma T kurang dari 3 Ft sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kemudian kita akan menghitung seperti F2 tadi, yang hasilnya 9/144. Kemudian langkah ini kita ulangi sebanyak N sama dengan 12 dengan cara yang sama, sehingga kita dapat menghasilkan F12 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 12 Ft sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 ditambah dan seterusnya sampai F12. Dan hasil penjumlahan tersebut adalah 1. Jadi Fx merupakan akumulasi dari Ft sampai dengan T kurang dari atau sama dengan X. Selanjutnya fungsi distribusi variabel acak kontinu. Di sini ada definisi 3.7. Misalkan X adalah variabel acak kontinu yang ruangnya adalah himpunan bilangan real, di mana fungsi bernilai real itu non negatif, di mana fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real. Dikatakan fungsi kepadatan probabilitas untuk variabel acak kontinu jika memenuhi a integral negatif tangga sampai tangga untuk fx
dx sama dengan 1, dan B probabilitas A sama dengan integral AFX dx. Di sini ada teorema 3.5. Jika fx adalah distribusi fungsi kumulatif dari sebuah x kontinu, probabilitas fungsi kepadatan fx dari turunan x, maka turunan dari fx sama dengan fx. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3.4, persentil untuk variabel acak kontinu. Di bagian ini kita akan membahas berbagai persentil dari variabel acak kontinu. Jika variabel acak diskrit, maka untuk membahas persentil kita harus mengetahui urutan sampel statistiknya terlebih dahulu. Nah, apa itu persentil? Persentil ini adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Misalnya, persentil ke-25, artinya itu 25% dari data yang berada di bawah nilai tersebut. Dan untuk 75%-nya, ini berada di atasnya. Lalu kita masuk ke definisi 3.10. Persentil ke-25 dan ke-75 dari distribusi apapun adalah disebut kuartil pertama dan ketiga. Dan untuk definisi 3.11, persentil ke-50 dari distribusi apapun disebut median dari distribusi. Nah, median membagi distribusi kepada probabilitas menjadi dua bagian yang sama. Seperti gambar di bawah ini. Jika fungsi kepadatan probabilitas fx simetris terhadap sumbu y, maka median selalu 0. Di sini ada contoh soal, variabel acak disebut normal jika fungsi kepadatan probabilitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per akar 2pi dikali e pangkat min 1 per 2 x kuadrat dengan batas x lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Berapa median dari x? Untuk menjawabnya, pertama-tama kita akan melihat grafik fx tersebut. Di sini menggunakan aplikasi GeoGebra kita dapat melihat grafik fx. Terus kita akan lihat lagi grafik f negatif x. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra juga kita mendapatkan grafik seperti ini. Nah, grafik fx dan f negatif x adalah sama. Sehingga variabel acak disebut normal jika fungsi kepadatan probabilitasnya berbentuk fx sama dengan f negatif x. Karena grafik tersebut sama, maka fungsi kepadatan probabilitasnya simetris dengan sumbu y. Jadi, median dari x adalah 0. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 4. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih, sampai jumpa.